atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Sementara itu, beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 siswa beasiswa penerima LPDP Kemendikti Saintek, yaitu beasiswa pendidikan Indonesia, dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan. Keempat, mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas, yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun anggaran baru tahun 2025-2026, yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli. Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut. Kelima, mengenai tunjangan kinerja dosen. Saat ini di dalam data ada 97.734 dosen dari 4 kategori dosen, yaitu dosen yang ada di bawah perguruan tinggi badan hukum atau PTNBH. Mereka ini telah dan terus mendapatkan tukin atau remunerasi dosen sesuai standar PTNBH. Untuk perguruan tinggi yang kategori BLU, Badan Layanan Umum, yang telah menerapkan sistem remunerasi,
para dosennya juga telah menerima remunerasi atau tukin. Sedangkan dosen yang di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi bersama-sama dengan dosen yang ada di PTN Satker Perguruan Tinggi Negeri Satker di lingkungan Kemendiktek, Kemenristek, Kemendikti Sayentek, dan dosen PNS Lembaga Layanan Dikti atau LL Dikti yang saat ini menerima tunjangan profesi akan diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi seperti tadi yang di PTN BLU, dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. Jadi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi tapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi. Saat ini kami sedang memproses penghitungan dan pendataan, dan Perpres sedang juga dalam proses untuk difinalkan. Keputusan mengenai tukin dari dosen PTN Satker di lingkungan Kemendiktek, Kemenristek, Kemendikti Sayentek, PTN ya, dosen di PTN Satker lingkungan Kementerian Dikti Sayentek, kemudian dosen PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan dosen PNS LL Dikti serta dosen KL lainnya mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi Perpres yang akan diselesaikan dalam waktu dekat. Mungkin demikian yang kami bisa sampaikan pimpinan DPR terkait beberapa isu yang sekarang ini sedang dibahas atau dibicarakan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman media sekalian, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media kepada pihak pemerintah, dalam ini Kementerian Keuangan. Apabila dirasa ada yang tadi belum jelas, untuk supaya lebih jelas lagi kepada masyarakat, saya persilakan dengan tertib. Ya. Dari mana? Dari Kompas, Pak. Ya, boleh. Izin Bapak Ibu, saya Tria dari Kompas.com. Bu, tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan kalau dampak terkait dengan honorer, kemudian beasiswa itu sudah dipastikan tidak. Namun ada kekhawatiran lain mengenai multiplier efek dari efisiensi anggaran ini. Misalkan kayak perjalanan dinas dikurangi, kemudian juga rapat-rapat keluar ini, ada kekhawatiran itu akan berdampak pada pendapatan asli daerah gitu, Bu. Nah, itu apakah pemerintah juga sudah memperhatikan terkait dampak multiplier efek ini, Bu? Terima kasih. Untuk langkah saat ini itu kan tidak dilakukan pengurangan total belanja negara. Jadi yang ada adalah direfocusing, sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing. Kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier efek yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik. Jadi nanti kita akan lihat dari sisi langkah-langkah ini. Tapi kami terus melakukan tentu saja monitoring dari langkah-langkah ini, terutama tentu dari kecepatan nanti untuk melakukan belanja selanjutnya. Namun sebetulnya spirit untuk membangun efisiensi dari birokrasi itu akan tetap dipertahankan, karena itu penting bagi penyelenggaraan birokrasi yang baik dan efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Sama Telkom saya. Apa? Ya.
Air siapa nih? Air siapa nih? Air. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa beasiswa LPDP hingga beasiswa di Kemenak tak kena pangkas anggaran pemirsa. Dan beasiswa ini tetap akan dilakukan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati pemirsa. Di mana juga Mendikti Saintek juga pemirsa ada, Satrio Sumantri Bojonegoro juga sebelumnya mengatakan efisiensi anggaran ini, di mana kementeriannya dari Dirjen Keuangan mencapai 14,3 triliun, di mana adapun pagu anggaran Kemendikti Saintek ini mencapai 56,6 triliun rupiah pemirsa. Ya pemirsa, Kementerian Keuangan Kemenke memastikan bahwa program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP tidak akan terdampak kebijakan dari efisiensi anggaran, dan hal tersebut perlu ditegaskan juga pemirsa dari Direktur Utama LPDP Andina Hadianto, di mana semua beasiswa yang sedang belajar pemirsa tidak terpengaruh sama sekali dengan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintahan baru dari Presiden Prabowo Subianto. Yang seperti diketahui juga Komisi 10 DPR RI juga telah menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan sebesar 8,99 triliun. Dengan begitu pada tahun 2025 ini hanya tersisa 44,20 triliun dari pagu sebelumnya sebesar 53,19 triliun. Dan di sisi lain juga LPDP juga memastikan efisiensi anggaran tidak akan berdampak terhadap penerima beasiswa di tahun-tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan pemirsa anggaran beasiswa LPDP berasal dari dana abadi sehingga tidak masuk dalam kategori belanja yang terkena efisiensi. Sementara itu pemirsa, bagi beasiswa ministerial 2025 yang dibatalkan akibat kebijakan efisiensi anggaran akan ditinjau ulang kembali. Untuk difinalkan. Keputusan mengenai tukin dari dosen PTN Satker di lingkungan Kemendikti Saintek PTN ya, dosen di PTN Satker lingkungan Kementerian Dikti Saintek, kemudian dosen PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan dosen PNS LL Dikti serta dosen KL lainnya mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi perpres yang akan diselesaikan dalam waktu dekat. Mungkin demikian yang kami bisa sampaikan pimpinan DPR terkait beberapa isu yang sekarang ini sedang dibahas atau dibicarakan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman media sekalian, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media kepada pihak pemerintah, dalam ini Kementerian Keuangan. Apabila dirasa ada yang tadi belum jelas, untuk supaya lebih jelas lagi kepada masyarakat, saya persilakan dengan tertib. Demikian. Dari mana? Ya, boleh.
untuk langkah saat ini itu kan. Dan pemirsa, kita langsung terhubung dengan rekan kami Hadisti Arifah untuk mengetahui terkait pertemuan pemerintah dan DPR soal efisiensi anggaran bersama rekan kami Hadisti di sana. Halo, selamat siang Hadisti, seperti apakah kelanjutan dari pertemuan ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Baru saja tadi dari Menteri Keuangan bersama dengan pimpinan DPR RI menggelar konferensi pers terkait adanya efisiensi anggaran, dan belakangan ini ramai sekali adanya efisiensi anggaran ini berdampak pada beasiswa dari Kemendikbudristek seperti KIP, dan tentu tadi ini Sri Mulyani selaku Kementerian Keuangan menegaskan bahwa isu terkait adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada beasiswa yakni KIP ditegaskan oleh Sri Mulyani bahwa hal itu tidak benar, yang mana tadi Sri Mulyani menegaskan juga bahwa untuk tahun ini anggaran KIP ada sebesar 14,69 triliun yang akan dialokasikan untuk kurang lebih 1.000 mahasiswa di Indonesia. Dan sementara itu juga beasiswa lain yang sedang berlangsung seperti 40.000 lebih mahasiswa yang penerima LPDP dan program beasiswa pendidikan Indonesia di bawah Kemendikbudristek dan program juga beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenak juga ini masih tetap berjalan sesuai kontrak. Nah, selain dampak yang tadinya ramai terhadap beasiswa Kemendikbudristek, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini juga tidak berdampak pada honorer ataupun karyawan honorer yang belakangan ini kita ketahui ramai sekali adanya pemutusan kontrak terhadap karyawan akibat ataupun dampak dari adanya efisiensi anggaran. Dan tadi Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tenaga honorer di kementerian ataupun juga lembaga ini tidak terkena dampaknya atau tidak berimbas pada status karyawan, yang mana juga Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini masih akan lebih lanjut untuk diteliti terkait dampaknya. Namun intinya Sri Mulyani ini menegaskan bahwa ramainya isu adanya pemotongan beasiswa dan juga PHK terhadap karyawan ini tidak benar, dan tadi Sri Mulyani juga menyatakan bahwa hal ini masih perlu untuk diteliti lebih lanjut. Pram. Ya, selanjutnya apakah nanti ada pertemuan kembali terkait efisiensi anggaran ini, rekan Hadisti di sana? Ya, Hadisti. Ya, Hadisti. Ya, pemirsa, apakah komunikasi kami bersama Hadisti Arifah langsung dari gedung DPR RI terputus, pemirsa? Ya, selanjutnya pemirsa kami akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kembali di Breaking News. Pemirsa, sebelumnya pemerintah menetapkan beasiswa untuk mahasiswa sejumlah perguruan tinggi dipastikan tidak kena efisiensi anggaran, di mana Menkes Sri Mulyani juga mengatakan bahwa beasiswa LPDP hingga beasiswa di Kemenak tak kena pangkas anggaran. Menkes Sri Mulyani juga menekankan beasiswa ini tetap dilakukan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. PTN Satker di lingkungan Kemendikbudristek, PTN ya, dosen di PTN Satker lingkungan Kementerian Dikti Saintek, kemudian dosen. Nah, pemirsa, demikian Breaking News kali ini. Selanjutnya Anda akan menyaksikan Ayu Siang bersama rekan kami Togi Snaga dan Prisa Sombudatu. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tetaplah bersama kami.